Wah, 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 wah. Salve, selamat pagi saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Berjumpa lagi bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik. Edisi hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025. Mari kita mengawali hari yang baru ini, pada akhir pekan di bulan ini, kita bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling berbelas kasih. Semoga kami rela mengorbankan jiwa dan raga kami demi kemuliaan nama-Mu dan bagi kesejahteraan sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, kebenaran yang harus dibayar mahal. Kisah tragis tentang Yohanes Pembaptis dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, menggugah hati kita untuk merenungkan harga dari keberanian untuk hidup dalam kebenaran. Yohanes tidak takut menegur Herodes karena hidup dalam dosa dengan istri saudaranya. Ia tidak membiarkan suara hati dikalahkan oleh rasa takut terhadap kuasa dunia. Dalam kesetiaannya kepada kehendak Allah, Yohanes lebih memilih dipenjara daripada kompromi dengan ketidakadilan. Keberaniannya menunjukkan bahwa kebenaran bukan sekadar wacana, tetapi panggilan untuk hidup secara radikal sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun dunia tidak selalu menyambut kebenaran dengan tangan terbuka. Herodes sebenarnya tahu bahwa Yohanes adalah orang benar, namun ia lemah oleh tekanan sekitarnya, oleh gengsi dan rasa malu di hadapan para tamu. Satu janji sembrono kepada putri Herodias berujung pada kejahatan yang menghilangkan nyawa orang benar. Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa kompromi kecil atas kebenaran, jika tidak diawasi, bisa membawa kita pada kehancuran moral. Herodes kehilangan suara kenabiannya bukan karena benci, melainkan karena lebih mencintai kehormatan duniawi daripada kebenaran ilahi. Saudara dan saudari yang terkasih,
Yohanes Pembaptis, meskipun dibungkam secara fisik, tidak pernah dibungkam secara rohani. Darahnya menjadi benih bagi keberanian para murid Kristus di sepanjang zaman. Ia menjadi cermin bagi kita. Apakah kita berani bersuara untuk yang benar meskipun itu tidak populer? Apakah kita memilih menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia? Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak saksi kebenaran, bukan yang bising dalam kata-kata, tetapi teguh dalam integritas, jujur dalam tindakan, dan murni dalam niat hati. Semoga dalam terang kisah Yohanes Pembaptis, kita diingatkan bahwa mengikuti Kristus bukan jalan aman atau nyaman, tetapi jalan yang seringkali menuntut pengorbanan. Namun di sanalah terletak sukacita sejati, hidup yang penuh makna karena dijalani dalam kejujuran dan kesetiaan. Kita mungkin tidak dipanggil untuk mati seperti Yohanes, tetapi setiap hari kita dipanggil untuk mati terhadap ego, terhadap rasa takut, dan terhadap godaan kompromi dengan dunia, agar Kristus semakin hidup dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri renungan ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas santapan sabda ilahi-Mu. Teguhkanlah kami untuk hidup dalam kebenaran dan berani memperjuangkan keadilan sampai kelak kami Kau persatukan dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, karya pelayanan kita sepanjang hari ini. Orang-orang yang kita kasih dimanapun mereka berada, intensi-intensi kita senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.